Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada channel Kidimi kali ini masih membahas tentang view CLI. Topik pada video kali ini saya akan membahas tentang dynamic komponen atau komponen dinamis. Jadi contoh komponen dinamis itu seperti yang ini ya. Jadi ini nanti dibuat dalam komponen ya. Jadi kalau kita lihat kan seperti ini nih. Seperti menu ya, jadi dia bisa ganti-ganti yang akan ditampilkan ya. Ketika nanti saya klik HTML nanti muncullah konten HTML di sini. Ketika saya klik CSS nanti muncullah konten CSS di sini. Nah, kurang lebih seperti itu maksudnya contohnya ya. Oke, kita coba lihat ya bagaimana kita membuat dynamic komponen di view CLI ya. Oke, saya akan buat terlebih dahulu di f.view ya. Mungkin saja nanti kita buat simple saja. Nanti ada home, profile, contact us, about us ya, seperti itulah contohnya ya. Yang biasa kita lihat atau kita apa ya, kita lihat secara lumrah ya di sebuah website ya. Nah, seperti itu bisa kita manfaatin dengan apa? Dengan konsep dynamic component ya. Oke, kita coba ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya akan buat misalnya button ya. Saya akan buat menggunakan button. Oke, misalnya di sini nanti tulisannya home ya. Oke, nah nanti di sini juga ada button misalnya company profile misalnya. Ini contoh saja. Seperti ini. Button juga misalnya ini contact us ya. Oke, nah di sini mungkin ada about us ya. Nanti ini bebas ya mau dibuat seperti apa saja ya untuk tabnya ya, untuk tabnya. Oke, jadi kalau saya coba jalankan ya npm run sub ya. Oke, di sini saya agak perbesar ya. Dan saya klik ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nanti ada home, company profile, about us, contact us ya. Nanti kalau ya kurang lebih seperti ini kan ada HTML, ada CSS. Nanti di sini akan ganti-ganti yang di display ya. Nanti ketika saya klik tombol home, tampilan home, saya klik company contact us. Nanti saya buat simpel aja, tulisan aja ya. Misalnya tulisan home, company profile, about us sama contact us ya. Oke, silakan nanti dibuat stylenya ya sesuai dengan keinginan. Misalnya di sini saya buat masing-masing. Oke, mungkin langsung aja ya karena ini button ya. Button saya perlakukan sama ya. Misalnya saya buat ada border misalnya ya, satu VX solid misalnya dan warna bordernya misalnya ini ya. Ini contoh. Nah, ini ya. Lalu saya coba ganti background colornya ya. Background color. Nah, ini saya ganti warna apa ya? Warna biru, tapi birunya seperti apa ya? Oke, kita coba cari di sini ya. Nah, biru seperti ini lihat. Nah, saya coba save ya. Oke, ini tahan. Ini sedikit lelet ya laptop saya. Oke, seperti ini ya. Ini sepertinya kita pakai blue aja ya, pakai warna blue aja untuk bingkainya ya, untuk bordernya ya. Oke ya, ini warna blue sudah. Nah, untuk teksnya saya kasih warna color ya.
warna putih ya supaya dia kelihatan ya. Nah, seperti ini ya. Lalu saya buat padding ya. Padding atasnya mungkin 5 px dan padding sampingnya 8 px mungkin ya. Kita coba lihat dulu, nanti kita coba ubah kalau nggak pas. Oke, kurang lebih seperti ini ya, atau ditambah aja lagi ya. Ini 8, ini 12. Oke, seperti ini. Nah, ini kita mungkin buat ada jarak sedikit ya. Nah, seperti ini ya. Margin saya buat pakai margin right, sorry, right ya. Misalnya saya buat 3 pixel misalnya. Oke, seperti ini. Dan kalau seandainya mau dibuat rounded, silakan nanti border radius ya. Misalnya saya buat 5 pixel misalnya. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Oke, kursor kita coba. Kursornya pointer. Oke. Oke, sudah ya, sudah sudah bisa kita gunakan button ya. Ya. Nah, kalau mau dikasih hover ya silakan ya, button hover misalnya ya. Ya, hover. Nah, seperti ini. Hover. Nah, ini ya. Oke, saya ganti aja warna background colornya ya. Background color itu saya ganti menjadi blue juga, tapi blue-nya mungkin, atau kita coba lihat warna yang lain ya. Tapi ini bebas ya, terserah kita ya. Nah, mungkin yang ini ya. Oke, kalau yang ini kan dot blue, ini cornflower blue ya. Oke, saya sip. Nah, ini ada sedikit perubahan warna kan ketika saya letakkan di atas masing-masing button ini ya. Oke, nah nanti begitu saya klik home nanti akan muncul tulisan home ya. Ini company profile, ini about us, nanti ini kontak us ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, untuk itu nanti kita buat masing-masing di komponen sini ya. Misalnya saya kasih nama home page.view misalnya seperti ini ya. Ada 4 file nantinya. Oke. Dan yang ini company atau profile aja ya. Profile page.view. Oke. Yang ini about ya. About page.view. Kontak satu lagi ya. Kontak page.view. Nah, seperti ini ya. Oke, yang pertama home ya. Yang pertama home template. Nah, ini kita pakai ada div misalnya atau langsung aja nanti H3 itu bebas ya. Kita langsung aja H3 misalnya. Tulisannya ya kita buat simpel aja ya, misalnya home. Gitu ya. Oke, ini saya copy aja ya. Saya copy. Ini profile, saya ganti aja ya. Profile, nanti isinya bebas ya. Ini sekedar contoh. About ya. Dan ini kontak. Ini kontak us, biasanya ada us-nya. Ini juga about us ya. Ini company profile misalnya. Company profile. Oke. Nah, sekarang kita coba file save
all. Oke. Nah, sekarang kita register di main ya. Ada 4 buah file import ya. Yang pertama itu nanti home page misalnya from di komponen ya, komponennya S ya. Oke, ini oke, home page oke, lalu import kontak ya, kontak page ya, from from components kontak page ya. Oke, import lagi, import profile ya, profile page from components profile page ya. Oke, import about ya, about page. Oke, from components ya, about page ya. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita daftarin ya di sini app komponen, misalnya nama komponennya home page ya, seperti ini ya, home page. Oke, app titik komponen, lalu kontak page ya, ini kontak page ya. Oke, app komponen profile page ya, ini adalah profile page ya, app komponen apa ya, about ya, about page ya, about page. Oke, sudah semua kita register ya. Kita coba save all. Nah, sekarang kita kembali ke mana ya, sorry, save all yang belum ya. Kita kembali ke f.view ya. Nah, di sini nih. Di sini saya buat sebuah div baru saja ya. Div baru seperti ini. Nah, secara default, nah ini sebetulnya kita ada dua cara ya. Pertama, saya itu sebetulnya mau menjelaskan tentang dynamic component ya. Nah, sebetulnya bisa juga kita buat tanpa dynamic component ya. Jadi kita bisa buat saja seperti biasa menggunakan VIB ya. Contoh seperti ini. Ini cara pertama ya. Nanti cara kedua kita menggunakan konsep dynamic programming, dynamic component ya. Oke. Misalnya kita buatkan semua di sini. Yang pertama itu adalah home page ya, seperti ini. Oke, yang kedua tadi adalah about, misalnya about page ya, seperti ini. Oke, yang ke page. Oke, yang ini kontak page. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau kita jalanin ya, nanti kita lihat. Nah, ini kan muncul semua ya. Oke. Nah, kita ingin salah satu saja secara default dia muncul ya, yaitu home biasanya ya. Nah, di sini saya buat seperti ini nih, script ya, script di sini. Oke, ini saya buat spasi ya. Di dalam data ini ya. Oke, return, kita buatkan sebuah variabel misalnya default ya, default atau active ya, active page ya. Nah, di sini saya buat nilai awalnya adalah home page. Nah, seperti ini ya.
Jadi di sini kita tinggal pakai VIF aja kalau secara konvensional ya. VIF seperti ini ya. Active page ya sama dengan home page seperti ini ya. Nah, di sini saya coba copy-nya. Oke, ini adalah about page ya. Oke, di sini adalah profile page. Ini adalah kontak page ya. Nah, seperti ini kita coba ya. Nah, ini ya. Pertama kan dia home ya, tapi ini belum ini ya, belum berjalan ya. Harus kita buat event klik ya. Oke, sekarang kita coba buat event klik. Nanti event klik itu akan memanggil sebuah metode ya. Di sini saya buat methods ya. Nah, misalnya nama metodenya set active page misalnya ya. Ini misalnya page. Oke, ya. Nah, jadi kita akan kasih nilai this active page sama dengan oke, ini mungkin saya kasih selected page ya. Nah, di sini saya buat selected page. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti setiap button itu ya, setiap button yang tadi ketika dia klik akan memanggil metode. Oke, yang ini ya. Klik. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya akan buat seperti ini misalnya home page ya. Oke. Ini saya copy aja ya. Oke, di sini kita ganti profile page ya. Di sini kita ganti about page ya. Oke, di sini saya ganti kontak page. Oke. Oke. Saya klik ya home, company profile. Oke, sudah jalan. About us, kontak us ya. Nah, seperti ini. Ini tabnya seperti yang tadi saya jelasin ya. Kita mencontoh yang ada di sini. Jadi kalau saya klik CSS nanti dia muncul CSS ya. Kalau saya klik, nah nih seperti ini, tab 1, tab 2, tab 3 ya. Nah ini ya, company, profile, about us, contact us, home. Nah ini kalau kita membuatnya secara konvensional ya, menggunakan if ya, if ya, seperti ini. Sebetulnya di dalam apa ya, di dalam view CLR itu ada fasilitas yang namanya dynamic component ya. Nah itu kita coba gimana ya. Ini saya coba matikan ya, bisa nggak? Oke, kalau saya matikan ini kan nggak muncul lagi biasanya ya. Oke, seperti itu ya. Nah, nama fasilitasnya itu adalah komponen. Nah, di sini ada nih, ya. Di sini karena dia dinamik jadi pakai is ya. Nah, di sini saya buat active page ya. Komponen. Nah, seperti ini. Ya. Oke, kita coba. Nah, tuh ya. Bisa kan? Lebih simple ya. Jadi cukup satu bar saja. Kalau ini kan akan banyak sekali ya. Kalau ini cukup satu bar saja. Nah, coba kalau seandainya biasanya kan kalau di kontak ini ada kayak form inputan itu ya. Misalnya ada inputan tipe teks biasanya ya. Yang misalnya untuk name, email gitu ya.
Misalnya ini name ya, contohnya ya. Nah, biasanya di kontak as itu kan kita nih diminta untuk input gitu ya. Input apa ya? Input kayak nama, email, nanti ada komentar di apa di bawahnya ya. Nah, sekarang kita coba ya. Ini misalnya oke, sebentar nih. Atau kita buat satu aja ini sekedar contoh ya. Jadi misalnya placeholder masukkan email Anda misalnya ya, seperti ini. Ya, nanti ini saya buat button misalnya di sini ya. Misalnya kirim ya. Contoh ini ya, contoh seperti ini, kirim. Nah, seperti ini ya. Nanti masukkan email Anda, nanti boleh ditambahkan CSS ini ya. Untuk memperbagus tampilan ya. Tapi mau saya jelaskan itu bukan di CSS-nya. Biasanya seperti ini. Kalau kita isi misalnya ya, email saya misalnya D3 misalnya email saya itu adalah dd@gmail.com ya. Waktu saya pindah ke about us, nanti kalau saya kembali lagi ke kontak us nanti dia hilang. Ya, seperti itu ya. Nah, bagaimana supaya masih tetap ya? Karena mungkin saja kita itu mau pindah ke tab lain itu ingin lihat informasi apa ya, karena kita bingung mengisi form ini ya. Waktu kita pulang, anggap saja mungkin itu banyak sekali inputannya ya. Dan ketika kita menuju ke tab yang lain, misalnya di tab home ini ada informasi tentang bagaimana cara mengisinya, misalnya saja ya. Begitu kita kembali ke kontak as, hilang semua. Ada 10 inputan, 10-10-nya hilang. Mau diulang dari awal lagi gitu ya. Nah, itu gimana caranya supaya ini tetap tidak hilang ya. Misalnya kalau saya isi gmail.com, saya ke home ya, saya kembali lagi. Nah, itu masih tetap ada. Nah, itu nanti di sini ya, di komponen itu bisa kita update dengan perintah ini nih ya, supaya dia tetap menyimpan informasi ya. Keep alive. Oke, simpel sekali ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba simpan lagi dan saya coba kontak us ya. Oh, sorry, kontak us ya. Misalnya email saya dd@gmail.com dan saya mau melihat informasi yang ada di home dan saya kembali lagi dan dd@gmail.com masih ada ya. Saya ke tab company profile, ke kontak us masih tetap ada, ke tab about us, ke kontak us masih tetap ada. Nah, kita tambahkan keep live ya. Nah, inilah yang disebut dengan dynamic component ya. Jadi komponen ini bisa bersifat dinamik ya. Eh, pindah-pindah ya. Jadi diaktifkannya secara dinamik ya, seperti itu ya. Bisa juga sebetulnya kita eh, pakai PIF. Cuma bedanya kalau kita pakai PIF berarti itu nanti komponennya diaktifkan semua. Nah, gitu. Hanya saja kalau ini kan enggak. Yang diaktifkan adalah yang sedang kita tuju aja ya. Misalnya kalau kita ke kontak as ya, kontak as yang diaktifkan ya, seperti itu ya. Oke, itu saja sih penjelasan saya mengenai dynamic component ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.